Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, siapa di antara kita yang tidak mau menang? Saya percaya semua orang ingin menang. Menang berarti berhasil, sukses, dan mendatangkan kebahagiaan. Baik ketika menghadapi pergumulan, tekanan, kesulitan, tantangan, dan masalah hidup yang ada dalam diri, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, pertandingan iman, dan seluruh aspek kehidupan kita. Namun pertanyaannya, bagaimana kita meraih kemenangan tersebut? Cara apa yang kita gunakan untuk meraih kemenangan dan keberhasilan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang meraih kemenangan dengan cara Tuhan. Kita akan melihat bagaimana menang dengan cara Tuhan berbeda dengan menang dengan cara dunia. Pertama, kita akan melihat dari sisi kualifikasi pribadi seorang pemenang. Terdapat perbedaan kualifikasi seorang pemenang menurut penilaian atau standar dunia dan Tuhan. Biasanya, dunia akan berkata bahwa orang yang menang atau berhasil adalah mereka yang punya kualifikasi terpelajar, pintar, bijaksana, terpandang, kuat, dan punya posisi yang bagus. Tentu saja ini baik, namun hal-hal tersebut bukanlah faktor penentu dalam meraih kemenangan. Berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 26-29 dan Mazmur 20 ayat 7, kita mendapati bahwa faktor penentu seseorang meraih kemenangan adalah Tuhan, bukan kualifikasi pribadi. Tuhanlah yang memberikan kemenangan, bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia. Oleh karena itu, setiap kita punya kesempatan untuk meraih kemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Yusuf, Daud, Gideon,
dan lain-lain. Menurut pandangan dunia, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk meraih kemenangan dalam hidup. Namun berbeda dengan pandangan Tuhan, justru Tuhan memilih dan menjadikan mereka sebagai pemenangnya. Maka dari itu, kita tidak perlu minder, takut, ataupun khawatir dengan latar belakang dan kondisi kita. Mendekatlah dan terus berharap hanya kepada Tuhan, sambil terus berusaha dan mengimprove diri, sehingga kita menjadi pribadi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jangan sombong dan merasa hebat atas setiap pencapaian kita. Tuhanlah yang memilih dan meneguhkan kita. Dia juga yang memampukan dan menyertai kita. Kedua, kemenangan juga berbicara soal metode atau cara untuk meraih kemenangan itu. Cara yang Tuhan pakai seringkali berbeda dengan cara-cara dunia atau manusia, sehingga kita tidak bisa membatasi cara yang dapat dipakainya. Cara-cara luar biasa yang tidak dapat kita pikir dengan nalar manusia. Contohnya, runtuhnya Yeriko, peperangan yang dimenangkan dengan tim pemuji di depan prajurit, pasukan Gideon yang mengalahkan Midian dengan 300 prajurit, Daud diurapi menjadi raja dan mengalahkan Goliat dengan batu. Orang-orang yang mendapatkan mujizat dan kesembuhan dari Yesus dengan cara yang berbeda-beda, seperti perkataan Tuhan, jubah Yesus, air liur bercampur tanah, air jadi anggur, dan sebagainya. Serta Paulus yang bebas dari penjara dengan pujian dan penyembahan, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai cara apapun untuk mendatangkan kemenangan bagi umatnya, selama kita percaya dan melakukan perintahnya. Bagi kita saat ini, terdapat Alkitab sebagai panduan dan cara untuk menjalani dan meraih kemenangan dalam hidup ini. Bagi dunia, cara-cara ini tidak populer dan mungkin ada yang berkata tidak relevan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya dengan caranya yang ajaib. Ketiga, kemenangan juga mengenai masalah waktu. Terdapat perbedaan antara waktu meraih kemenangan dengan cara Tuhan dan dunia. Jika dunia menuntut tenggat waktu dalam meraih kemenangan dengan perhitungan secara matematis, maka Tuhan kita tidak bisa dipaksa untuk memakai perhitungan secara matematis dalam meraih kemenangan atau keberhasilan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Abraham, Musa, Israel, Yusuf, Daud, Ayub, dan lain-lain yang menantikan kemenangan dengan tekun dalam waktunya Tuhan. Ada yang menantikan setahun, namun juga ada yang 40 tahun. Secara dunia, hal ini tentu merupakan waktu yang panjang dan tidak populer. Namun Pengkhotbah 3 ayat yang 11 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu dunia. Mungkin terasa begitu lambat, tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Maka dari itu, tetaplah percaya dan usahakan yang terbaik yang kita bisa. Kemenangan akan menjadi bagian milik kita. Alkitab memberikan langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk meraih kemenangan. Pertama, beriman dan mengandalkan Tuhan. Kedua, ikuti dan terapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tekun dan sabar. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dengan cara kita dalam meraih kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dikasihinya, namun kita perlu mengikuti dan menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tetap sabar dalam menantikan waktunya. Selain itu, kita tidak boleh bermegah atas kemenangan atau keberhasilan kita, karena itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita meraih kemenangan bersama Tuhan dengan caranya sambil tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Boleh lihat tangan-tangannya, semua yang diberkati. Luar biasa. Siang hari ini mari sama-sama kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama hormati kehadirannya yang siap menyambut setiap kita di tempat ini, amin. Mari sama-sama saya undang kita untuk bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang tak pernah habis-habisnya bagi setiap kami ya Bapa. Kalau kami boleh melewati hari demi hari bersama dengan Engkau sampai kami tiba di hari Minggu ini Tuhan di dalam rumah-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kami mau bersyukur, kami ingin bersuka cita sebab kami tahu Tuhan Roh Kudus-Mu menyertai kami dan kehadiran-Mu sungguh nyata bagi setiap kami. Dengan segala kerendahan hati kami ingin menyerahkan hidup kami, pikiran kami, hati kami semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya gak ada satu hal pun yang dapat mengganggu kami, yang dapat membuat kami terkecoh Tuhan dari hadirat-Mu yang sungguh-sungguh akan menyegarkan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita hormati hadirat Tuhan di tempat ini, saudara sekalian. Mari sama-sama kita tetap dalam hadirat Tuhan, memejamkan setiap mata kita. Kita sampaikan doa-doa kita, setiap pujian, setiap kerinduan, setiap hal-hal yang mungkin saudara sekalian sedang ingin sampaikan. Mari kita manfaatkan waktu ini. Sebab hari ini Tuhan, kami ingin memuji Engkau. Kami ingin masuk hadirat-Mu, dipenuhi Roh Kudus-Mu saat ini. Saat ini sebab yang kami rindukan saat ini adalah hadirat-Mu Tuhan. Kami siap bernyanyi bagi Engkau. Yes, Lord. Yang ku rindukan, Roh-Mu ya Tuhan, melingkupi hidupku dalam kemuliaan-Mu, kuasa-Mu Tuhan, memulihkanku. Hanya Kau yang ku perlu dalam setiap langkahku. Segala pujian dan hormat kemuliaan, Engkaulah
ku rindukan, Roh-Mu ya Tuhan, melingkupi hidupku dalam kemuliaan-Mu. Segala pujian dan hormat kemuliaan, Engkaulah Raja yang berkuasa di bumi di surga. Segala pujian dan hormat kemuliaan, ku tinggikan, ku muliakan Raja segala raja. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Segala pujian dan hormat kemuliaan, Engkaulah Raja yang berkuasa di bumi di surga. Segala pujian dan hormat kemuliaan, ku tinggikan, ku muliakan Raja segala raja. Biar segala pujian, segala kemuliaan kami berikan kepada-Mu, Tuhan. Kami serahkan segalanya hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Sebab Kau yang layak, Tuhan. Sebab Kau yang layak terima pujian dan sembah kami, Terus kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan, saudara. Biar saat ini kita nikmati kehadiran-Nya, biar saat ini kita dipuaskannya, biar setiap hati yang rindu selalu menemukan jawaban. Setiap kami, Tuhan, tanpa terkecuali, Tuhan. Oh, we love you, Lord Jesus. We love you, Lord, more than anything, more than anything. We want to get deeper, Lord, Lord, in lebih dalam ku tenggelam, lebih dari hidupku sembah, lebih dalam ku tenggelam, lebih dari hidupku sembah. Come on, church. Lebih dalam ku tenggelam, lebih dari hidupku sembah, lebih dalam ku tenggelam. Saat ini jadikan pujian ini doa kita, saudara. Biar kita tetap lebih dalam, bahkan lebih dari itu. Kita hidup untuk menyembah Tuhan. Come on, we say, ku tenggelam.
luar biasa tersedia bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi berkenan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu kami ingin memberikan lebih lagi dalam hati kami dan pujian kami. Bertahtalah Tuhan dan hadir di tempat ini saat ini. Terima kasih Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sekali lagi kasih tepuk tangan terbaik bagi Tuhan Yesus. Lebih keras buat Yesus, haleluya. Masih mau memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Saya percaya masih mau ya. Saya melihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan. Coba lihat kiri kananmu Bapak Ibu, berikan tos, katakan Tuhan Yesus dahsyat di dalam hidupmu. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan, tinggikan Tuhan Yesus. Hai. Sebab Dia besar dan mulia dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Betapa besar perbuatan-Mu Tuhan. Betapa ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Hai. Yuk tepuk tangan sama-sama saudara. Ini sukacita kami Tuhan di hadapan-Mu siang ini. Mari angkat suara kita sama-sama nyatakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Yang bisa lompat-lompat yuk, hey! Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Yang percaya Tuhan Yesus besar, sorakan. Ini ungkapan sukacita kami di hadapan-Mu Tuhan. Sama-sama nyanyi saudara, katakan pujian ini. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh Tuhan Yesus ada di dalam setiap kita, yang memberikan kita kekuatan. Katakan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari ekspresikan sukacitamu. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Yang bisa lompat lebih tinggi, lompat yuk. Hai. Kau terbesar dan mulia,
umat pilihan Tuhan, dengar panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang mau dengar panggilan Tuhan katakan amin. Mari sama-sama angkat suara kita. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi yuk katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari dengar panggilan Tuhan dalam hidup kita. Hai, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit. Hey, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Hey, amin. Katakan dengan imanmu saudara, Dialah Raja kita, Dialah Raja. Haleluya. Yuk sama-sama nyanyi katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, sama-sama nyatakan. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku amin. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Dialah. Mari jemaat House of Blessing nyanyi. Ku kan bangkit. Yes. Nyatakan kemuliaan. Ini pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Haleluya. Thank you Jesus. Dialah, lebih lagi yuk. Hai. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus. Amin. Raja segala raja. Biarlah nyatakan Raja. Dialah Tuhan kita. Biarlah Tuhan. Sekali lagi dengan iman kita katakan. Dialah Raja. Raja. Sorakan haleluya. Haleluya. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, He will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, bring me back to you. Jesus, be center of it all. Jesus, be the center of it all. From beginning to the end.
jika ditaruh di dalam hatimu saat ini, sebuah kerinduan yang begitu mendalam, sebuah kesadaran bahwa these days, lately, you might have been strayed away from the Lord. Bahwa mungkin hari-hari ini kau sedang menjauh dari hadirat Tuhan. Bahwa hari-hari ini mungkin engkau lupa untuk masuk ke dalam hadiratnya. Oh, saat ini, jika itu adalah saudara sekalian, jika engkau merasa terpanggil, mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita nyatakan kerinduan kita, that is from my heart, Lord, from our hearts, Lord. We want it to be connected with you to the heavens. And this afternoon, Lord, we want this to be a prayer. We want this to be a longing prayer, Lord. That yes, only you can satisfy us, Jesus. Oh, come on, let's sing this with us, come on. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all. Katakan dengan iman, saudara, come on. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of my life. Come on, my life, church. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Come on, we say Jesus, Jesus. Shout his name, church. Come on, Jesus. Oh, Jesus. Let the heavens hear. Come on, Jesus. Oh, Jesus. Oh, come on, louder, church. Jesus. Shout his name. Come on, come on. Jesus. 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 Say Jesus. 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 Oh, Jesus. Say Jesus. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Hallelujah. Hallelujah. Keralabaya shikira lalabaya keralabaya keralabaya shikira lalabaya Engkaulah Yesus yang menjadi pusat di dalam apa yang kami kerjakan.
Kami mengakui bahwa jemaat-Mu ini berpusat pada karya Kristus yang telah selesai di kayu salib dan bangkit dan akan datang untuk kedua kalinya. Kami dibangun di atas firman Yesus Kristus, di atas pribadi-Mu Tuhan, dan rencana-Mu, dan mandat amanat agung, dan kasih untuk sesama kami, melayani dunia ini. Kami berdoa, Roh Kudus biarlah setiap kami pada siang hari ini akan menangkap apa yang Engkau inginkan lewat firman-Mu. Celikkanlah mata hati kami Tuhan. Berikanlah kepada kami iluminasi pencerahan kebenaran firman. Yang di atas itu kami bisa melayani Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Berikan pujian kepada Allah kita. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Dan hari ini saya ingin kita melihat, dan saya beri judul khotbah ini adalah kenali kairos Tuhan dalam hidup Anda. Kairos. Katakan sama-sama kairos. Kairos itu di dalam bahasa Yunani artinya waktu. Tetapi di dalam bahasa Yunani ada dua kata waktu. Sebenarnya ada tiga. Tapi paling banyak di mention di Alkitab itu ada dua. Yang pertama kronos. Dari kata kronos kita dapat kata kronologis. Kronos itu adalah waktu sekarang, waktu kalender, usia kita itu waktu diukur dengan waktu kronos. Sekarang adalah jam berapa nih? Jam 1:42. Ya. Dan tanggal 16 Februari 2025 itu waktu kronos. Usia kita itu adalah usia kronos. Dan ini Tuhan tidak akan menghakimi kita, meminta pertanggungjawaban kita untuk kronos ini. Artinya kamu kalau tua meninggalnya maka kamu pasti diberkati. Kalau kamu meninggalnya muda kamu dikutuk. Enggak. Karena kalau kayak gitu maka Paulus itu diskualifikasi. Dia meninggal usianya belum mencapai 70 seperti apa yang didoakan oleh Musa. Yesus lebih lagi. Ya, tidak masuk di dalam ukuran. Bahkan untuk budaya pada waktu itu aja itu sudah dianggap sebagai sebuah kehinaan mati muda. Tetapi yang kedua yaitu kairos. Kairos artinya the opportune time of God. Waktu kesempatan yang Tuhan beri. Jadi kita bilang sebagai pintu terbuka, pintu kesempatan, opportunity. Dan kalau kita bicara pintu kesempatan, ini yang datangnya dari Tuhan. Kita nggak bisa paksa dibuka. Karena Alkitab berkata, dialah yang memberi kuasa untuk membuka. Kalau dia yang membuka tidak ada satupun orang yang mampu untuk menutupnya. Dan sebaliknya sama. Kalau Tuhan sudah mengatakan pintu tertutup tidak bisa lagi dibuka. Mau dipaksa ya akan banyak nanti hasil konsekuensinya. Nah saudara-saudara kita akan diadili berdasarkan kairos Tuhan dalam hidup kita. Perjalanan rohani orang percaya itu harus berdasarkan kepada kairos. Jadi bagaimana kita memiliki kepekaan, ya next slide, kepekaan terhadap tuntunan Roh Kudus. Karena semua musim itu musim menuai. Tidak semua waktu adalah waktu untuk bertindak. Kapan kita tahu ini musim menuai? Kapan kita tahu ini waktu untuk bertindak? Karena Yesus satu kali bilang di dalam Yohanes 4. Kamu berpikir musim menuai 4 bulan lagi? Enggak, sekarang. Kapan kita melihat bahwa tuaian itu ada? Nah kita mesti mengerti ini karena Billy Graham mengatakan begini. Bahwa Roh Kudus adalah kompas. Katakan sama-sama kompas. Ya kompas yang menuntun kita di jalan yang benar. Nah jika kita peka untuk mendengar suaranya kita berjalan di dalam rencana atau relnya dia. Nah saudara kalau bicara kompas kadang-kadang kita generasi kita sekarang udah nggak biasa lagi pakai kompas. Kita udah terbiasa dengan GPS. Kita udah nggak pusing lagi. Tapi kalau GPS putus koneksinya apa yang terjadi? Kita kebingungan. Kita nggak ngerti. Kita udah nggak punya sense of direction gitu. Nggak tahu mau kemana. Ini kita di mana ya?
Karena udah kebingungan, udah terbiasa dimanja dengan GPS. Mau keluar rumah aja mesti lihat GPS gitu. Ya, mau jalan kemana udah padahal jalannya udah bolak-balik, tetap aja mesti pakai GPS. Itu mungkin dia akan nanti ada macam-macam di sana di tengah jalan. Ya, we understand. Nah, saudara-saudara, tetapi kalau yang terjadi adalah ini. Kita sedang hidup di tengah-tengah situasi yang tidak pasti. Katakan sama-sama tidak pasti. Saudara-saudara, apa yang pasti di dunia ini? Ketidakpastian. Itulah yang pasti. Yang pasti adalah ketidakpastian. Karena yang lain nggak bisa kita bisa figure out. Kita nggak bisa tentukan, wah ini udah pasti begini, udah pasti enggak, tiba-tiba berubah. Nah, perusahaan untuk launching produk itu selalu nunggu waktu kan, timing. Tetapi nanti kita akan melihat apa yang kata Alkitab. Apakah kita harus terus menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu dari Tuhan? Nah, untuk itu saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk kita membaca firman Tuhan sebagai teks kita pada hari ini. Ya, untuk menghormati pembacaan firman, yaitu Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai 6 dan juga nanti 1 Tawarikh pasal yang ke-12 ayat yang ke-32. 1, 2, 3. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengerti jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Atau kedua-duanya sama baik. 1 Tawarikh 12 ayat 32. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Amin. Silakan duduk saudara. Dalam prinsip kehidupan yang Alkitabiah, kita akan belajar ini dari dua aksioma ini. Dan ini kemudian nanti berlaku di dalam, terutama dalam kepemimpinan. Hal benar dilakukan dengan waktu yang tidak tepat menghasilkan penolakan. Ayo kita ulang sama-sama. Hal benar dilakukan dengan waktu yang tidak tepat menghasilkan penolakan. 1, 2, 3. Dilakukan dengan waktu yang tidak tepat, penolakan. Ya, right things done in the wrong time create rejection. Coba saudara mau pitching project, udah bagus nih projectnya nih, udah tuh bagus nih. Tapi moodnya dari investornya mungkin atau dari bos atau dari apa kayaknya lagi nggak tepat waktu. Apa yang terjadi? Walaupun projectnya bagus, walaupun idenya bagus, tapi pasti kayaknya jangan dulu deh. Nggak tepat. Nah gitu kan, kenapa? Apakah karena proyeknya salah? Enggak. Saudara salah ngomong? Belum tentu. Yang salah adalah waktunya nggak tepat. Belum waktunya. Saya ingat waktu istri saya sadar, dia doa. Dia tahu nih waktunya dia mau full time gitu. Dia waktu itu masih jadi pimpinan cabang bank. Dan tahun itu adalah tahun yang paling sulit di dalam perbankan. Yaitu tahun 97 mau menjelang 98. Wah itu gak karu-karuan tuh. Pokoknya udah naik turun tuh ekonomi. Dan dia bilang aduh ini waktunya nih saya akan full time. Dia udah punya perencanaan bagaimana membangun tim doa syafaat dan seterusnya. Tetapi kemudian waktu dia submit sama gembala bilang belum waktunya. Waduh dia seperti layangan putus gitu. Balik lagi dia mesti lihat kerjaannya dia. Dan makin lama makin berat, makin lama pulangnya makin malam terus. Dan dia bilang aduh rasa capek nih. Tapi kemudian saya bilang tahan aja dulu. Karena saya doa dan saya bilang gak lama lagi ini akan sebentar lagi akan datang. Dan betul saudara. Dan Tuhan mengatakan now it's time. Dia kasih resignation bulan 2 tahun 98. Dan dia bilang kamu bodoh ngapain kamu resign sekarang ini. Kamu nyerah ya. Enggak. Karena suami saya start gereja baru di daerah Serpong. Jadi saya ikut. Saya merasa ini panggilan Tuhan. Udah lalu ditawarin pindah aja ke sana jadi kepala cabang di sana di tingkat kelas 1 di sana. Dan enggak dia bilang. Supaya dekat lo jalan kaki. Enggak. Gua di sini. Gua resign. Dan kemudian resign. Enggak dapat apa-apa.
Ini resign kan gak dapat apa-apa. 2 bulan kemudian bank itu crumble, hancur. Dan orang-orang pada dipetatin semuanya. Ada yang dikasih golden check, ada yang enggak sama sekali. Dan kita tahu 98 Mei. Dolarnya naik enggak karu-karuan. Dan orang bilang, lu jangan-jangan lu udah punya insight ya. Nah, sekarang kita bilang ordal gitu kan. Lu dapat informasi dari ordal lu ya. Enggak, Tuhan yang suruh saya. Nah saudara-saudara, ini loh. Di dalam mengambil keputusan kita tahu timingnya kapan. Tetapi apakah timing itu selalu pasti? Enggak. Nah coba kita lihat 4 prinsip ini yang akan kita belajar dari 2 bagian ayat ini. Yang pertama, bahwa hidup kita tidak boleh dituntun oleh ketakutan tetapi oleh iman. Satu kali saya ngobrol sama David Cokro. Ini cucunya Pak Mukhtar Yadi ya. Dan dia banyak mentoring anak-anak muda seperti kebanyakan saudara di sini. Dan dia bilang, visi itu Pak, satu kali banyak orang itu build their planning, dia punya rencana itu based on fear, itu yang paling rendah. Rencana yang dibangun di atas dasar ketakutan. Jadi semuanya itu adalah reaksi terhadap ketakutannya. Ketakutan terhadap masa depan, ketakutan terhadap ketidakpastian. Jadi semua dibuat berdasarkan ketakutan. Dan dalam pengalaman saya kata beliau, bahwa semua rencana ini buat ketakutan, tiap minggu pasti berubah. Karena nggak ada kejelasan, semuanya pasti berubah. Nah yang di atasnya itu yang lebih baik, perencanaan didasarkan kepada kebutuhan. Tapi ini juga akan berubah di dalam waktu 3 bulan, 6 bulan karena kebutuhannya berubah. Dan yang paling sustainable adalah perencanaan yang dilakukan berdasarkan visi. Karena itu bisa generasi berikutnya pun tetap akan jalan terus. Karena visi itu harus jauh. Tidak boleh seumuran sama yang membuat visi. Harus lebih besar daripada orang itu sendiri. Sampai mampu melanjutkan itu kepada generasi berikutnya. Nah saudara-saudara, coba kita lihat berapa banyak orang membuat keputusan hidupnya atas dasar takut. Takut nanti ketuaan gak kawin, jadi siapapun yang datang melamar disikat aja. Takut nanti begini, takut begitu. Sehingga akhirnya hidupnya didrive oleh fear instead of oleh faith. Nah saudara coba kita lihat ayat ini. Apa maksudnya orang yang memperhatikan angin? Ya next slide ini. Dikatakan siapa senantiasa memperhatikan angin atau ruah. Ruah itu diterjemahkan juga seperti roh di dalam bahasa Ibrani. Siapa yang memperhatikan angin tidak menabur. Tidak akan menabur. Siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ini menunjukkan sikap seseorang yang menunggu terus menerus kapan kondisi sempurna itu datang sebelum dia bertindak. Dan pada kenyataannya tidak akan pernah ada kondisi sempurna untuk kita melakukan sesuatu. Di dalam pola kerja Allah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, cara Allah memanggil orang selalu di dalam kondisi persoalan besar. Yesus mengatakan kapan tuaian itu besar? Matius pasal yang ke-9. Melihat orang banyak yang sengsara, menderita, tidak punya gembala, tidak tahu mau kemana, letih, capek, habis-habisan dipukulin sama musuh, sakit. Dan dia katakan, tuaian memang banyak. Dia tunjuk sama siapa? Kepada keadaan itu. Kapan tuaian itu dikatakan oleh Yesus? Sekarang di dalam Yohanes 4. Ketika dia melihat pintu terbuka dari musuh yaitu Samaria. Yang sebelumnya pernah menolak Yesus sendiri untuk masuk dalam kampung itu. Tetapi kemudian pada saat itu pintu terbuka. Musuh mengatakan, oke, kita gak suka kamu tetapi kita perlu karena kita dengar dari si perempuan pelacur ini. Yang bertemu Yesus di sumur itu. Ini adalah Black Widow ya. 5 orang yang dikawinin mati semua saudara. Ya kan Black Widow itu saudara. Ini wanita gak diinginkan nih. Siapa yang mau kawin sama orang begini? Setiap kali kawin suaminya mati. Dan ini siapa perempuan yang keluar jam 1 siang ngambil air?
Ya kalau saudara jam 1 siang ke gereja bukan berarti perempuan gak benar gitu ya. Karena saya tahu lah saudara masih punya anak kecil yang mesti dirawat dan segala macam. Tapi kalau perempuan Yahudi yang keluar jam 1 siang ngambil air itu perempuan malas, itu prostitut biasanya. Perempuan benar nyari air tuh pagi-pagi, jam 4, jam 5. Udah ke sumur mereka ngambil air. Ini bukan. Karena gak mau dilihat oleh orang sekitarnya. Di situ Yesus ketemu. Dan sejak itu terjadi revival, 3 hari 3 malam Yesus harus tinggal di tempat itu. Di tempat yang tidak nyaman. Kapan pintunya? Pada waktu terjadi krisis, itulah caranya Tuhan membuka pintu kepada kita. Waktu yang tepat selalu adalah waktu di mana krisis dihadapkan kepada kita. Kapan Yesaya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan? Dia udah enak-enak di kerajaan, dia udah enak-enak di istana sebagai orang yang dipercayakan di dalam bidang keagamaan. Tetapi ya begitu-begitu aja nggak muncul. Sampai dikatakan di dalam Yesaya 6. Pada waktu matinya Raja Uzia. Kenapa? Raja Uzia adalah membuat bangsa itu hidup tentram, tenang dengan military superpowernya. Tiba-tiba mati rajanya. Mungkin akan terjadi kegoncangan. Nah disitulah Tuhan memperlihatkan diri mengatakan, Yesaya, siapakah yang akan aku utus? Every crisis adalah waktu yang terbaik Tuhan cari orang-orangnya. Amin saudara. Ya kalau saudara mau cari waktu ideal nggak akan datang. Sometimes dia akan datang dalam bentuk crisis. Dikatakan siapa yang senantiasa melihat angin. Nggak akan bisa menuai. Karena selalu mencari waktu ideal. Ini contoh. Tanggal 20 Januari 2025, di tengah-tengah pelantikan Presiden Amerika Donald Trump, dunia Amerika dikejutkan, terutama dunia teknologi. Yang pada waktu itu, waktu saya di sana masih ada yang CES itu ya, jadi conference digital. Wah Amerika begitu bangga, apalagi dengan ChatGPT-nya dan semua AI yang ada yang punya teknologi ChatGPT. Tiba-tiba tanggal 20 itu DeepSeek keluar saudara. Goncang semua. Itu rasanya ChatGPT itu gak ada artinya karena tiba-tiba dia punya deep reasoning yang kuat dan murah dan open. Amerika goncang. Rasanya ini gak ada artinya nih ChatGPT. Nah saya coba memang kan DeepSeek-nya. Lumayan mantep juga gitu loh untuk reasoningnya. Nah saudara-saudara, kenapa? 2 tahun yang lalu ketika ChatGPT mulai diperkenalkan, China nggak dapat akses, nggak dikasih akses sama Amerika. ChatGPT nggak boleh bergerak di sana. Jadi Baidu itu ya itu yang search engine-nya mereka. Tapi karena itu kemudian mereka fight di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah dunia yang sedang bersaing dengan teknologi informasi yang begitu cepat. Mereka fight dan di situ muncul, makanya yang muncul kan pahlawannya anak muda itu. Lian Wingfeng itu. Sebagai the heroes of AI di China. Dia nggak punya badan yang kuat, dia nggak punya badan yang hebat. Tapi dia menjadi pendobrak. Kenapa? Sederhana, in the time of crisis. Dan karena itu kemudian si ChatGPT yang udah siapin semuanya. Karena deep reasoning keluar, akhirnya belum waktunya dikeluarin juga. Karena udah nggak tepat lagi waktunya kalau nunggu lagi launching yang bagus. Udah nggak ada lagi. In every crisis, di situ terjadi kesempatan untuk kita masuk ke dalam pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Jadi Charles Spurgeon mengatakan orang yang menunggu segala sesuatu sempurna sebelum bertindak tidak akan pernah melakukan apapun bagi Tuhan. Jangan bilang, aku belum siap Pak. Aduh aku belum cukup ilmunya. Aku belum ini, aku belum itu. Itu adalah orang yang cari alasan. Aku belum siap. Kapan kamu siap kawin? Perlu punya rumah dulu. Gak akan kamu menikah kalau kamu tunggu itu terus. Kalau semuanya modal dari kamu sendiri. Bukan itu. Nah saudara-saudara seringkali kita mengambil alasan aku belum siap. Tetapi kalau kita menunggu waktu yang sempurna gak akan pernah datang. Seringkali waktu itu datang dalam bentuk persoalan. Paulus bilang begini, aku akan pergi ke Efesus untuk merintis gereja di sana.
Meskipun banyak penentang-penentang, tapi ada kesempatan besar bagiku di sana. Saudara lihat, dia memilih untuk melihat penentang yang banyak atau dia melihat kesempatan yang besar dari Tuhan. Dan dia memilih kesempatan itu. Dan yang kedua, prinsip yang kedua yang kita belajar dari ayat 5 di Pengkhotbah 11. Sebagaimana engkau mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan. Engkau tidak mengetahui jalan angin. Tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ada 2 kali kata tidak mengetahui di sini. Jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim itu artinya gini. Jalan angin itu punya sendiri hukumnya. Kita nggak pernah lihat kan angin, siapa yang pernah lihat angin di sini? Nggak ada. Tapi saudara bisa rasakan angin itu. Sama dengan seorang ibu yang sedang hamil, dia nggak pernah tahu, dia nggak pernah lihat, bahkan USG nggak pernah lihat tulang-tulang itu dibentuk. Nggak akan bisa. Pengkhotbah mengatakan, sebagaimana kamu tidak tahu jalannya angin, tidak tahu bagaimana tulang-tulang itu dibentuk di rahim seorang wanita. Demikian kamu tidak tahu bagaimana Tuhan dan pekerjaan Tuhan melakukan di dalam hidupmu. Sometimes caranya Tuhan bilang God works in a mysterious ways. Tetapi ada polanya. Apa itu polanya? Selalu dimulai dari dia taruh keinginan dalam hatimu. Dia taruh keinginan untuk mencari sesuatu yang datang dari Allah. Dia trigger kamu untuk inquire, untuk mencari kehendak Allah itu. Ada tiba-tiba sebuah interest terhadap hal tersebut. Itulah sebenarnya clue-nya. Contoh, karena nanti setelah itu datang, maka Allah akan bekerja mengorkestra segala sesuatu di sekelilingnya ini untuk menjawab itu. Saya beri contoh. Kisah Rasul 10, Cornelius itu perwira Romawi. Tetapi dia itu banyak membantu orang-orang Yahudi di dalam uangnya. Kasih persembahan. Dia cukup saleh. Dia berusaha untuk mencari Tuhannya Israel. Walaupun dia orang Romawi. Dan akhirnya dia mulai dalam satu kali dia sedang memikirkan tentang Tuhan. Tiba-tiba muncul di depannya itu penampakan. Di mana Tuhan mengatakan, Cornelius, doamu telah didengar Tuhan. Kesalehanmu telah diperhitungkan Tuhan. Artinya your generosity telah didengar Tuhan. Dan sekarang aku jawab kamu. Di tempat lain jauh namanya kota Yofa. 4 hari sebelumnya. Ada seorang rasul yang lagi bergumul dengan kehendak Tuhan. Tentang makanan yang haram dan yang tak halal. Yang halal. Kosher dan non-kosher. Yaitu Petrus ketika melihat makanan-makanan yang disuruh Tuhan. Makan ini Petrus. Makanan-makanan haram menurut orang Yahudi. Dia bilang enggak akan. Dia bilang apa yang halal bagiku makan. Dan dia bilang, Petrus pergi kamu. Nanti akan datang orang yang akan kuutus dari Cornelius. Orang Roma itu. Kamu datang. Kamu layani dia. Enggak mungkin Tuhan, mana ada. Injil enggak akan pergi ke bangsa lain. Hanya ke orang Yahudi. Tuhan bilang, itu hambaku. Kamu ikut. Akhirnya Petrus setuju. Dan gak berapa lama ada orang ketok rumahnya. Pakaian seragam, tentara. Rumah Pak Petrus? Iya betul. Aduh, gue kenapa ya? Gue ditangkap salah apa gue? Dia mungkin dikira bahwa dia akan dipenjara karena dia memberitakan Injil. Dia bilang, apakah ini rumahnya Pak Petrus? Betul. Kami orang-orangnya dari Pak Cornelius. Oh ya oke. Ya udah bawa saya sekarang cepat. Karena dia udah tahu. Tuhan sudah suruh Petrus. Dan akhirnya singkat cerita. Roh Kudus bekerja pada saat Petrus berkhotbah. Orang-orang yang mendengar seluruh isi rumahnya dan orang-orang yang diundang oleh Cornelius. Terima kuasa Roh Kudus, berbahasa lidah. Terima Yesus dan keselamatan terjadi pada hari itu. Tapi dimulai dari satu orang yang punya keinginan. Ditaruh dulu keinginannya buat Tuhan. Dan kemudian dia mencari Tuhan. Sisanya Tuhan yang kerja. Tuhan gerakkan Petrus, Tuhan gerakkan orang lain, Tuhan gerakkan semua. Tuhan gerakkan bahkan rasul-rasul untuk setuju bahwa betul Injil harus pergi ke bangsa-bangsa lain. Kalau enggak kita enggak bertobat sekarang ini. Kalau enggak kita enggak jadi Kristen sekarang ini. Saudara perhatikan bagaimana kita mesti percaya kepada kedaulatan Tuhan. Karena kadang-kadang caranya Tuhan bekerja enggak seperti yang kita pikirkan.
Dan yang ketiga saudara prinsipnya ya bahwa John Piper mengatakan kepercayaan kita kepada Tuhan melangkah itu harus sungguh percaya walaupun kita belum lihat sepenuhnya. Kalau saudara yang pernah masak lasanya itu kan satu layer sama satu layer saudara taruh. Atau kue lapis lah ya. Atau lapis legit gitu kan. Kan satu layer sama satu, kan makanya lama gitu loh. Satu lapis. Kita nggak ada tuh namanya, aku Tuhan mau ya, kasih tahu rencana dari sekarang sampai up from A to Z. Nggak akan. Tetapi dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan, kamu yang penting langkah aja dulu. Jangan minta langkah 1000 langkah ke depan. 2 langkah pertama, minta aja. Kadang-kadang cuma 1 langkah, berikan aku keberanian Tuhan. Untuk aku melangkah. Dan yang ketiga saudara kita melihat, bukan hanya kamu harus tahu akan tindakan iman, lalu kemudian kedaulatan Allah. Yang ketiga adalah menabur dan menuai dengan ketekunan. Pengkhotbah 11 ayat 6 ini mengajarkan, coba perhatikan next slide ini ya. Karena ini kemudian Paulus ulang lagi di dalam Galatia 6. Janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kamu akan menuai. Jika kamu tidak menjadi lemah. Nah saya akan jelaskan dari ayat ini. Ya, 2 ayat ini saya akan jelaskan dengan konsep dari Pengkhotbah 11 ayat 6. Next. Taburlah benihmu pagi-pagi hari. Artinya bekerjalah keras. Jangan tunda. Dalam bahasa Latinnya kita kenal dengan istilah carpe diem. Seize the moment. Seize the opportunity. Tangkap kangtaunya itu. Rebut kesempatan itu. Jangan tunggu kesempatan datang. Kayak princess datang ke rumahmu. Enggak. Rampas kesempatan itu. Ambil. Yang kedua dikatakan jangan memberi istirahat kepada tanganmu sampai sore hari. Berarti di sini saudara ada 2 hal yang Tuhan mau ajarkan pada waktu kita sedang masuk di dalam rencana dan waktunya Tuhan. Waktu kairos Tuhan. Yaitu apa? In the time of uncertainties, we need to double our efforts. Saya ulangi. Di masa-masa ketidakpastian, yang penting adalah melipat gandakan kekuatan dan usaha. Supaya kamu tidak menjadi lemah pada waktu kamu akan menuai. Karena di tengah-tengah kita, di tengah-tengah menunggu itu kadang-kadang kita patah semangat. Aduh jangan-jangan memang salah deh gua ini. Kayaknya ini too good to be true deh janji nubuatan ini. Enggak deh ini bukan buat gua deh. Enggak. Tadi saya baru ngobrol sama Welly sama Winda ini. Enggak tahu udah kapan lah itu saya berdoa kepada mereka untuk apa yang hari ini mereka sedang kerjakan sejak tahun lalu. 10 bulan yang lalu. Lama. Tetapi it happened, terjadi. Kenapa? Sederhana. Kalau kamu tidak menjadi lemah di dalam rohmu. Karena in time of uncertainty, kamu perlu double the effort. Gak bisa tenaganya 100%, mesti 200%. Itu yang Tuhan mau. Karena dikatakan, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang berhasil. Tetapi, atau bahkan kedua-duanya sama baik. Apa yang dia mau diajarkan di sini? Jangan tunggu sampai sempurna, berani ambil tindakan. Tapi percaya kepada kedaulatan Allah karena Allah yang akan merancang itu sesuai dengan kehendaknya. Tetapi di tengah-tengah itu, kamu tidak boleh malas. Kamu tidak boleh pakai alasan aku tidak mau bergerak karena belum ada tanda-tanda. Enggak. Jump. Loncat saja. Saya belajar ini awal-awal saya dengar suara Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau kau suruh saya loncat ke lubang, terus lubangnya enggak ada gimana Tuhan? Tuhan bilang, perintahku loncat ke lubang kan? Iya. Urusan bikin lubang itu urusan gua. Kalau saya bilang pergi, kamu pergi. Nanti di sana kamu akan ketemu siapa, kamu akan tahu. Kadang-kadang saya benar loh, saya pergi ke satu tempat. Yang penting Tuhan suruh pelayanan, pergi kamu. Saya pergi.
Nanti ketemu sana saya nggak kenal. Ada orang kan yang dia mesti riset dulu ya kan. Saya ketemu di mana, siapa. Saya itu bukan orang kayak gitu. Pokoknya itu bilang pergi, kamu pergi. Kadang-kadang saya nggak tahu siapa di sana dan bagaimana bentuknya. Kalau istri saya nggak bisa kayak gitu, saya mesti persiapin dulu, dikondisikan dulu. Oh, orangnya gini nggak ada WC kering ya. Oh, dia mesti dikondisikan dulu kira-kira sebulan gitu supaya dia bisa pergi. Karena kalau nggak nanti, waduh dia bisa bad mood. Gitu ya. Tapi sekarang udah lebih lumayan gitu. Pokoknya daerah misi dia udah tahu. Misi udahlah, nggak usah pikir yang nyaman-nyaman gitu loh. Tapi kalau saya bilang holiday, lalu saya bilang bawa holiday lalu kondisinya seperti kondisi misi, dia marah itu. Ya kan enak-enak holiday udah pasti dong kondisinya apa? Enak dong, nyaman dong. Jadi saya mesti bilang ini holiday atau ini misi. Jangan pakai alasan misi karena lu malas aja keluar duit untuk memberkati pasanganmu. Nah, itu bertobat tuh suami-suami yang begitu ya. Jadi jangan pakai alasan misi, ini kan misi, gitu, ini kan duit Tuhan. Nah, enggak. Ya lu mau berkatin istrimu, ya berkatinlah dengan baik gitu loh. Nah saudara, yang keempat itu mengenai Bani Isakar. Ya. Dan di dalam konteks ini, yang kita belajar adalah kepekaan terhadap kairosnya Tuhan. Dikatakan dari Bani Isakar orang-orang yang mempunyai pengertian. Katakan sama-sama pengertian. Nah apa itu pengertian Pak? Dari kata binah artinya hikmat yang mendalam. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kelihatan gampang sekali. Apa itu? Discernment. Kata discernment artinya Anda bukan cuma bisa membedakan baik atau yang tidak baik. Tapi baik dan yang hampir baik. Benar dan hampir benar. Ini tipis perbedaannya. Ini datangnya dari hikmat moral, bukan hikmat intelektual. Hikmat ilahi itu selalu adalah hikmat yang moral sifatnya, bukan intelektual. Lalu dikatakan yang berikutnya, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat. Nah kata yada atma ya asyeh, ini artinya pemahamanmu benar, tetapi harus disertai dengan tindakan benar. Untuk kamu bisa memuliakan Tuhan. Nah tadi saya katakan, melakukan yang benar dengan waktu yang tidak tepat menghasilkan apa? Halo? Penolakan, pintar. Hal benar, waktunya tidak benar. Nah yang kedua sekarang ini dari ayat ini. Melakukan hal benar dengan cara yang tidak benar menghasilkan bencana. Right things done in the wrong ways will create disaster. Ayat ini menjelaskan. Jangan hanya karena itu benar, lalu kamu pakai segala cara, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. The end justifies the means. Itu tidak alkitabiah. Sama begini, oh kita mau nolong orang Pak, tapi caranya ngerampok. Enggak benar. Loh ini Pak, nanti buat Tuhan ini Pak, seperti Saul. Disuruh membunuh semua termasuk Agag dan semua hewan-hewannya. Tapi dia bilang apa? Untuk persembahan kepada Tuhan. Apa kata Samuel? Hari ini juga kamu dicopot. You disqualify. Baik kan? Menyediakan yang terbaik loh. Tapi hari itu Saul dicopot jadi raja oleh Tuhan. Kenapa? Sederhana. Bukan aja karena hal itu benar, tetapi caranya mesti benar. Nah kalau kita kombinasikan begini, melakukan hal benar dengan cara yang benar di waktu yang tepat, memuliakan Tuhan. Berikan pujian kepada kita, haleluya. Itu, jadi di sini kita mesti lihat, Pak Tuhan gimana cara melakukannya. Siapa orang yang Tuhan akan bawa. Enggak bisa sembarangan, yang penting wah ini kayaknya ini bantuan, ini bantuan. Tapi bantuan didatang dan bikin saudara berdosa. Minta hikmat, karena tidak semua bantuan itu sepertinya datang dari Tuhan. Iblis pun bisa kasih kamu bantuan. Tapi ujungnya maut. Karena kalau kita udah kedesak begini, orang tawarin kita apa aja pasti kita terima.
hati-hati. Gak semua tawaran yang baik itu adalah dari Tuhan. Yang kedua juga, tidak semua kalau dari Tuhan pasti lancar jaya. Itu namanya cuman ada di perusahaan otobus. Bus lancar jaya itu loh. Ada kan, oh Pak kenapa ya Pak kok jadi kesulitan? Padahal kan kalau dari Tuhan Pak harusnya lancar dong Pak, nggak ada masalah. Siapa bilang? Di mana ayatnya? Nggak ada. Untuk kehendak Allah saja Yesus harus menghadapi masalah kok. But again, karena kita di-drive oleh visi Bapak Ibu, masalah tidak membuat kita mundur. Kita akan terus maju. Mungkin ditunda sebentar lewat sini tapi akan kembali lagi ke situ. Tapi the vision must go on, harus terus. Gak peduli dengan keadaan yang sulit, kalau kita di-drive dengan visi, Tuhan akan memberikan kepada kita waktu itu untuk kembali. Nah saya mau tutup dengan ini saudara. Kebijaksanaan atau hikmat sejati bukan hanya mengetahui apa yang benar, tapi melakukan yang benar pada waktu yang tepat. Nah saya tinggalkan 3 aplikasi ini. Yang pertama, hari ini saya mau mengundang kita untuk belajar bertindak dengan iman. Jangan tunda ketaatan hanya karena kita takut atau karena keadaan tidak pasti. Bapak Ibu, ketaatan yang tertunda sama dengan tidak taat. Jadi entar sok gitu loh. Ya, entar besok. Ayo entar aja nantilah. Itu yang namanya kita bilang sebagai menunda-nunda, procrastination. Procrastination itu sama dengan tidak taat. Jadi jangan bilang entar aja Tuhan, besok aja Tuhan. Waktunya belum tepat, itu sama dengan kamu tidak taat. Yang kedua, kita harus peka terhadap waktu Tuhan. Artinya, memahami musim kehidupan itu, lalu bertindak sesuai kehendak Allah. Pak, belum waktunya saya untuk masuk, gak apa-apa. Berarti apa yang kamu kerjakan pada waktu kamu menunggu? Siapkan dirimu, belajar. Bikin skill yang baru, yang nantinya siap untuk masuk ke sana. Bangun komunitas, bangun koneksi. But the moment Tuhan buka pintu, masuk segera. Loncat. Jadi pada waktu menunggu, persiapkan dirimu. Dalam cara rohani apa yang kita lakukan? Kita berdoa. Kita memenuhi hidup kita dengan firman. Kita memperkatakan janji Tuhan. Saya selalu ya udah mau dekat-dekat Imlek tuh, saya selalu rindu sebenarnya mau buka booth nubuatan. Karena saya pernah lihat orang gitu di mall, saya dari atas gitu kan lihat boothnya. Masuk nih ke Kwamya. Itu masuk, tarot lah apalah. Dia masuk bingung dari jauh, dari saya bilang, pulang lebih bingung lagi. Mungkin lu ciong lo, tahun ini lo gini lo. Waduh, dibacainnya jelek. Saya gak bisa, muka saya udah begini. Gak mungkin lah orang percaya bahwa gua kecuali gua pakai pasak kumis panjang gitu ya. Kumisnya Kaisar Ming gitu. Oh, nubuatan. Saya rindu, takut. Kenapa orang begitu takut? Kenapa orang mau tanya peruntungan di tahun ular? Emang ular yang memberkati saudara? Tapi saudara dengar baik. Di saat seperti itu begitu banyak orang gak pasti. Tapi saya berdoa Tuhan, oke, saya bukan mau mencari cocokologi gitu ya. Saya berdoa loh, Tuhan untuk saudara-saudara saya orang yang masuk di dalam tahun ini Tuhan. Apa message Tuhan? Nah gitu kan. Saudara mau dengar message Imlek? Gak mau ya? Mau. Gini loh, di waktu ini Tuhan mengatakan kepada saya, makanya berbahagialah saudara yang datang jam 1. Tadi saya gak ngomong ini. Karena tadi ada tante satu yang encim yang bilang, saya mau Pak. Di tahun ini Tuhan akan buat saudara menjadi cerdik. Punya vigilance, kemampuan untuk bertahan dengan hikmat yang dari Tuhan. Karena ular itu sebenarnya berhikmat dia. Cerdik itu Yesus yang bilang loh, bukan saya yang bilang loh. Cerdik bukan licik ya. Cerdik tanpa ketulusan hati jadi licik. Cerdik itu sendiri adalah hikmat yang dari Tuhan. Dan kreatif. 2 kata ini yang Tuhan katakan kepada saya. Bagi saudara dalam tahun ini. Saudara mau melihat ini bukan karena ulernya. Bukan karena saudara sio ulernya, bukan.
Tapi Tuhan mau memberikan waktu belajar dari mereka. Karena Alkitab di Amsal berkatakan banyak mengenai binatang. Dan belajar how to anticipate problems dengan hikmat yang dari surga. Amin saudara. Jadi be prepare untuk saudara mengawasi keadaan sekeliling saudara. Lebih awas, lebih waspada daripada sebelumnya. Itu salah satu kekuatan ular, vigilance. Ada trap yang dia tahu tapi dia bisa, radarnya bisa kiri kanan. Dia punya lidah bisa mendeteksi keadaan sekelilingnya. Bahaya atau tidak bahaya. Bapak Ibu, jangan jadi licik. Tapi saudara harus belajar untuk menjadi berhikmat. Dan terakhir, taburlah secara konsisten. Tim musik boleh naik. Ya. Seorang Kristen yang percaya, yang peka kepada Roh Kudus adalah orang yang memahami kapan harus melangkah dan kapan harus menunggu. Tuhan, kami berdoa pada saat untuk jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya pada hari ini Tuhan Engkau pimpin kami. Tuhan Engkau nyatakan kepada kami kehendak-Mu yang sempurna. Tuhan beri kepada kami kreativitas ilahi. Beri kepada kami hikmat ilahi yang keluar dari mulut Allah. Sebab demikianlah firman Tuhan anakku. Jangan takut dengan tembok besar yang sepertinya sedang menghalangi jalanmu. Tapi bukankah pada hari ini aku sudah membangkitkan satu generasi Yoel. Satu generasi di mana mereka akan datang seperti kakinya, akan seperti kaki rusa. Yang mampu melompati tembok-tembok itu. Tembok-tembok penghalang, tembok-tembok pertahanan musuh. Engkau tidak harus bekerja menghancurkan, tetapi engkau akan melompati tembok itu. Dan melihat dan masuk kepada daerah musuh. Dan engkau akan datang dengan swiftness, dengan kecepatan yang daripadaku, kata Tuhan. Pada waktu engkau menantikan kehendakku, pada waktu engkau menantikan waktuku yang tepat, engkau akan melihat aku akan melakukan itu. Engkau tidak akan menunggu promosi itu akan datang 5 tahun. Tapi engkau akan melihat promosi yang datang lebih cepat daripada sebelumnya. Dan firman Tuhan berkata, be ready at all times, in the good season or in the bad seasons. Untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap imanmu. Karena saya melihat ada beberapa orang saudara, di mana orang-orang akan datang kepadamu dengan kondisi mereka sedang dalam kondisi yang sangat parah, hancur. Bahkan mereka dalam keuangan, mereka dalam pernikahan mereka berantakan. Dan pada waktu mereka datang kepada kamu, ingat ini, mereka sedang siap untuk dituai bagi kerajaanku. Dan aku akan memberikan kau hikmat bagaimana cara menjawabnya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Aku berdoa Tuhan, teguhkanlah kebenaran firman ini. Dan biarlah namamu yang dipermuliakan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Hai Church, berikut adalah pengumuman kegiatan Purim Trident Church minggu ini. Mari kita bersama-sama lintas generasi datang ke hadirat Tuhan untuk berdoa, memuji, dan menyembah Dia. Dalam ibadah Intergen Prayer setiap Selasa jam 7 malam di ruang Revival Gedung House of Blessing. Kami mengajak saudara untuk membawa keluarga, sahabat, dan orang-orang terkasih untuk mengalami hadirat Tuhan. Hai wanita-wanita Tuhan, mari bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk diperlengkapi, dikuatkan, dan mengalami lawatannya. Dalam ibadah Women in Christ setiap Kamis jam 10 pagi di GBI Purinda Mall, Basement G4, Zona Merah. Jangan lupa ajak teman-teman, sahabat, atau keluarga wanita Anda untuk bergabung dalam ibadah ini. Hai para pasutri, udah siap ngobrol seru soal komunikasi dalam pernikahan? Yuk datang ke seminar and talk show Pasutri dengan tema Aslinya Itu Sumuknya Pol. Menggambarkan betapa panasnya komunikasi dalam perbedaan yang bisa bikin hubungan jadi sulit kalau tidak dikelola dengan baik. Dengan pembicara Mark McClendon,
Ketua Yayasan CBN Indonesia bersama sang istri Ira Sekuntarwati McLendon. Seminar ini akan diadakan pada Sabtu 8 Maret 2025 pukul 9 pagi sampai 12 siang di Revival Hall, Gedung House of Blessing. Kenapa wajib ikut? Karena komunikasi yang baik bikin hubungan makin harmonis. Belajar cara ngobrol asik walaupun banyak perbedaan. Acara ini gratis. Hubungi nomor yang tertera di layar. Jangan sampai ketinggalan. Yuk daftar diri saudara setelah ibadah ini selesai. Hai parents, mari bergabung dalam Parenting Project Seminar dengan tema Mengenal Anak Lebih Dalam. Seminar ini dirancang khusus untuk membantu para orang tua dalam memahami serta merawat anak berkebutuhan khusus dengan lebih baik. Seminar ini akan berlangsung pada Sabtu 22 Maret 2025 pukul setengah 2 siang sampai setengah 5 sore di Revival Hall Gedung House of Blessing. Dengan pembicara Philip Gunawan dari The Parenting Project, Olivia Yoso dari komunitas Supermam, dan Rebecca Filiani Diandra dari Halokin. Dapatkan wawasan dan strategi praktis untuk mendampingi tumbuh kembang anak dengan penuh kasih dan pemahaman kekristenan. Segera daftarkan diri saudara dan jadilah bagian dari perjalanan parenting yang lebih bermakna. Dan untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor berikut atau hubungi Infodesk setelah ibadah ini selesai. Hai teman-teman dewasa muda, kami dari DNA Pathway mengajak teman-teman semua untuk datang di acara komunitas kami Sabtu 15 Maret jam 3 sore di Revival Hall Gedung House of Blessing. Kali ini kami akan membahas topik menarik Digital Cash Starving yang akan mengupas tentang Managing Finances for Financial and Spiritual Well-being dengan pembicara Albert Kurniawan, Head of Division Growth and Acquisition Bank BCA Digital. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk belajar dan bertumbuh bersama. See you there! DNA Kids bekerja sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI mengajak seluruh adik-adik sekolah minggu untuk ikut serta dalam program Bible for My Friend. Ini adalah program menabung yang bertujuan untuk membantu saudara kita di pedalaman agar mereka bisa memiliki Alkitab. Melalui tabungan ini, kita bisa membantu mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui pembacaan Alkitab. Program ini akan berlangsung dari 2 Maret hingga 22 Juni 2025. Adik-adik dapat menabung setiap minggunya dan para orang tua bisa membantu mengingatkan anak-anaknya untuk menabung. Mari bersama-sama berbagi kasih dan membawa firman Tuhan ke lebih banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. He called you out of darkness into His marvelous light. For if we know Him, how can we be afraid? Jesus said, I am the way and the truth and the life. For to know the truth, we will find peace. I have told you this so that you might have peace in me. In the world you will have trouble, but take courage. I have conquered the world. And with this, you can do anything. Ask for the saints to intercede, for you too are called to be counted among them. Resign yourself to the will of God. Be faithful in small things. Don't ever forget to love. Use the gifts you have received. Do not be afraid. Lean on each other and bring each other up. For in Him you will be strong. In Him you will be fearless. Demikian pengumuman minggu ini. Jangan lupa follow social media kami untuk mendapatkan informasi terbaru. See you next week. God bless you. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya berkat terbaik daripada Allah Bapa di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai hari kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita orang percaya katakan bersama-sama,
Amin. Shalom. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.